Hello Netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi Minggu terakhir bulan Oktober kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2. Bersama saya Yustika, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Koarmada 2 menggelar latihan peperangan elektronika TNI Angkatan Laut dan kompetisi tim PIT. Dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut pada pelaksanaan operasi gabungan TNI, Koarmada 2 melalui Vkon mengikuti latihan peperangan elektronika tahun 2023 di 3 tempat berbeda, yakni di ruang rapat Skomlek, ruang rapat Diskomlek, dan ruang kelas Diskomlek Koarmada 2 yang secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Peperangan Elektronika TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Anang Sufiantono di Mabesal. Tidak hanya itu, Koarmada 2 juga menggelar kompetisi Tim Pusat Informasi Tempur atau PIT Satkor dan Satkat Koarmada 2 yang dibuka oleh Komandan KRI Igusti Ngurah Rai 332. Kolonel Laut Ferry H. Huta Gaul bertempat di Longrum Bintara KRI Sultan Hasanuddin 366. Melalui amanatnya, Komandan KRI GNR 332 menyampaikan bahwa kegiatan kompetisi tim PIT merupakan tindak lanjut Perintah Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofian STMS ICRM Pemter Opsla guna meningkatkan kualitas dan profesionalisme prajurit KRI, sekaligus sebagai wadah untuk mengasah diri agar dapat memajukan TNI Angkatan Laut khususnya Koarmada 2. Tingkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan personilnya, Pangko Armada 2 pimpin briefing awal pelatihan KPPK Cawak KRI Marlim 877. Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofian STMS ICRM Pemter Opsla memimpin briefing awal pelatihan Kesatuan Persiapan Pengambilan Kapal atau KPPK calon awak KRI Marlin 877 bertempat di Puslat Kaprang Kolat Koarmada 2. Melalui sambutannya, Pangko Armada 2 menyampaikan bahwa pelatihan calon pengawak atau cawak kapal patroli cepat 60 meter bukanlah sebuah kewajiban rutin, melainkan sebuah investasi dalam pembinaan kemampuan profesi sesuai bidang tugas masing-masing dan peningkatan kualitas diri. Keseriusan dalam melaksanakan latihan akan sangat menentukan life cycle KRI Marlin 877 kelak. KRI Singa 651 laksanakan latihan pemeriksaan dan penggeledahan, sedangkan Lanal Nunukan dan KRI Pulau Rimau 724 adakan joy sailing. Sesuai perintah Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofian STMS ICRM Pemter Opsla, agar setiap prajurit Koarmada 2 terus menjaga dan meningkatkan kemampuan yang dimiliki sebagai prajurit Jalasena di bawah kendali operasi dan Guskamla Koarmada 2 Laksma TNI Teguh Prasetya STMM CRMP. Dalam rangka persiapan Latma Indomalpi 23, KRI Singa 651 melaksanakan latihan pemeriksaan dan penggeledahan bertempat di Laut Sulawesi. Sementara itu, dalam rangkaian peringatan HUT TNI Angkatan Laut, HUT TNI dan HUT Kabupaten Nunukan, Spotmar Lanal Nunukan bersama KRI Pulau Rimau 724 menggelar kegiatan pembinaan potensi maritim atau BIN Potmar dalam tajuk Joy Sailing Siswa-Siswi Saka Bahari guna memupuk semangat cinta tanah air dan menanamkan jiwa kebaharian generasi muda Nunukan. Pangko Armada 2 pimpin upacara 17-an Koarmada 2 dan dilanjutkan menghadiri apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024. Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofian STMS ICRM Pemter Opsla memimpin upacara 17-an yang diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS Koarmada 2 bertempat di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung Surabaya. Di akhir upacara, Pangko Armada 2 berkesempatan memberikan penghargaan kepada atlet taekwondo dan atlet karate Koarmada 2 yang berhasil meraih prestasi pada event kejuaraan nasional. Usai memimpin upacara, Pangko Armada 2 menghadiri apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024 wilayah Jawa Timur dalam rangka pengamanan pemilu 2024 yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Tony Hermanto, bertempat di lapangan upacara Makodam 5 Brawijaya. Aksi cepat tanggap Koarmada 2 bantu evakuasi peserta jambore di Pulau Bawean.
Koarmada 2 membantu proses evakuasi medis siswi peserta Jambore Kuartir Cabang Gresik atas nama Dinda Putri Syaharani dari Regu Seruni Kuaran Wringinanung Gresik yang mengalami kecelakaan sehingga tidak sadarkan diri di Pulau Bawean Desa Sukalela, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik. Mendengar hal tersebut, Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofian STMSI CRMPM Teropsla langsung menginstruksikan jajarannya untuk aksi cepat tanggap, memberikan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan kehadiran unsur maupun personil Ko Armada 2. Pangko Armada 2 terima paparan latihan L3 Satkor dan Sakti. Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofian STMSI CRMPM Teropsla menerima paparan latihan L3 Terpadu Satuan Kapal Eskorta atau Satkor dan L3 Terpadu Satuan Kapal Amfibi atau Satvib Ko Armada 2 bertempat di Rupat Pangko Armada 2 Surabaya. Adapun tujuan dari paparan latihan L3 yakni untuk meningkatkan kerjasama taktis dalam melaksanakan operasi tempur laut, meningkatkan kemampuan unsur dalam melaksanakan taktik pertempuran, mampu melaksanakan kerjasama taktis dalam operasi tempur laut, dan mampu melaksanakan taktik di bidang pernika, AKPA, AKS, PAU, dan pendaratan amfibi. Roda mutasi kembali bergulir. Jabatan Asops Pangko Armada 2 diserahkan. Roda mutasi di jajaran Komando Armada 2 kembali bergulir. Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofian STMSI CRMPM Teropsla menerima penyerahan jabatan asisten operasi atau Asops Pangko Armada 2 bertempat di Gedung Chandra Ko Armada 2 Surabaya. Jabatan Asops Pangko Armada 2 yang semula dijabat oleh Kolonel Laut Pelaut Sumarji Bimo Aji selanjutnya diserahkan kepada Pangko Armada 2 dalam rangka mutasi sebagai Dangus Kamlako Armada 3. Pangko Armada 2 berikan pengarahan kepada kadet mahasiswa D3 Politeknik Band Boy Universitas Pertahanan RI. Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofian STMSI CRMPM Teropsla memberikan pembekalan kepada kadet mahasiswa D3 Politeknik Band Boy Universitas Pertahanan atau UNHAN bertempat di Gedung Panti Cahaya Ko Armada 2 Ujung Surabaya. Dalam paparannya, Pangko Armada 2 secara umum fokus pada pembahasan tentang bagaimana situasi Indonesia saat ini dan ke depan. Ini merupakan tantangan bagi kita semua yang harus dihadapi untuk menyiapkan patriotisme baru dalam keberlangsungan kehidupan bernegara. Sebelumnya bertempat di ruang VIP Nala, Pangko Armada 2 telah menerima Korstesikol Dekan Fakultas Logistik UNHAN Laksamana Pertama TNI Agus Adrianto beserta staf. Menjelang Sertijab, Pangko Armada 2 terima Kortesikol dan Lantama 5 Surabaya beserta calon penggantinya. Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofian STMSI CRMPM Teropsla menerima kunjungan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Dan Lantama 5, Laksamana Pertama TNI Eko Wajono SEMM dan calon pengganti Dan Lantama 5, Kolonel Marinir Joni Sulistiawan SHM-Han. Pertemuan tersebut dalam rangka membahas persiapan serah terima jabatan atau Sertijab Dan Lantama 5, bertempat di ruang rapat Pangko Armada 2. Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswarto M Teropsla CHRMP mewakili Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofian STMSI CHRMPM Teropsla menghadiri olahraga bersama Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang berlangsung di lapangan Makorem 081 DSJ Madiun, Jawa Timur. Acara yang bertema olahraga bersama Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono ini diikuti oleh anggota TNI, Polri, PNS, dan masyarakat setempat. Tidak hanya sebagai ajang untuk berolahraga, tetapi juga sebagai momen penting untuk mengaktualisasi sinergitas yang telah diusung oleh Panglima TNI. Memperingati Hari Santri Nasional tahun 2023, Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofian STMSI CRMPM Teropsla menghadiri apel Hari Santri yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo bertempat di Tugu Pahlawan, Surabaya. Presiden Republik Indonesia melalui amanatnya menyampaikan bahwa santri merupakan pilar kekuatan bangsa, fondasi kekokohan bangsa, dan sudah terbukti sejak zaman perjuangan.
Pangko Armada 2 Laskar TNI Yayan Sofian ST Mesi CHRMPN Peropsla mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menghadiri peresmian RSAD TK3 Kesdam 5 Brawijaya dan RSA LTK 2 Dr. Sukanco Jajah Bus Penerbal Juanda yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo bertempat di RSAD TK3 Kesdam 5 Brawijaya. Presiden Republik Indonesia melalui sambutannya berharap diresmikannya kedua rumah sakit ini dapat mempermudah tugas TNI dalam membantu masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan medis seperti korban bencana alam, korban kecelakaan, dan masih banyak lagi. Netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Ikuti terus informasi-informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 hanya di akun media sosial resmi Koarmada 2. Koarmada 2 siap mendukung dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Charles Veva, Jaya Mahi.